Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur padanya atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salah satu nikmatnya adalah nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini kita masih bisa menikmati manisnya ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan ibadah kita ini, ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk menyembahku. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada bulan Ramadan ini, marilah kita semakin meneguhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan tekad untuk senantiasa menjalankan dan meningkatkan kualitas ibadah kita, dan tentunya memagari diri kita agar tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Ramadan ini juga mari kita bertekad untuk meraih puasa yang penuh kualitas, bukan ibadah puasa yang hanya formalitas saja. Saudaraku, seperti apakah ibadah puasa yang berkualitas itu? Untuk meraih puasa yang berkualitas, pertama kita harus benar-benar menata niat untuk ikhlas berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbersit sedikit pun rasa berat dan terbebani dengan ibadah puasa yang kita jalani ini. Jangan sampai kita berpuasa karena malu dengan keluarga, takut dengan atasan, atau ingin dipuji orang lain. Jika niatan ini yang ada dalam hati kita, bisa jadi kita akan mengatakan berpuasa pada orang lain, namun sebenarnya kita berbohong karena faktanya kita tidak berpuasa. Inilah yang kemudian bisa kita sebut puasa kita hanya puasa formalitas saja. Ketika kita mulai berpuasa, kita juga harus menancapkan tekad dalam hati kita. Puasa ini bukan hanya sekedar mempuasakan diri dari makan dan minum saja. Kita harus mampu mempuasakan seluruh anggota tubuh, baik pikiran kita, hati kita, semuanya berpuasa. Mata kita digunakan untuk sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang tercela dan dibenci syariat Allah. Kemudian ketika lidah kita digunakan untuk yang bermanfaat, bukan untuk kebohongan, menggunjing, mengumpat dan lain sebagainya. Tangan kita dipuasakan untuk berlaku yang baik, bukan berlaku yang zalim, yang dibenci oleh orang lain. Kemudian yang kedua, puasa memiliki berbagai sisi dimensi. Di antaranya yaitu vertikal dan horizontal. Secara vertikal, puasa menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih predikat takwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sudah seharusnya waktu ini, puasa ini, kita dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah,
membaca Al-Quran, infak sedekah, kemudian mendisiplinkan diri kita untuk sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Sementara sebagai dimensi horizontal, puasa adalah kawah candra di muka bagi orang-orang yang beriman dalam melatih dirinya untuk lebih peduli dan peka terhadap kondisi sosial orang lain. Pengalaman diri dengan tidak makan, tidak minum, dan merasakan lapar adalah bentuk latihan fisik dan psikis agar kita semua merasakan bagaimana rasanya saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, yang mengalami kelaparan, mereka tidak makan dan tidak minum. Semoga saudaraku, puasa yang kita jalani ini adalah puasa yang berkualitas, bukan puasa yang formalitas. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.